Desa itu kecil, terpencil, dan seperti sengaja disembunyikan dari dunia luar. Untuk sampai ke sana, orang harus melewati jalan tanah yang sempit, berliku, dan di kiri kanannya hanya ada sawah serta kebun yang jarang terurus. Tidak ada papan nama desa, tidak ada penanda resmi. Kalau bukan orang yang memang sudah tahu, hampir pasti akan tersesat. Saat matahari mulai turun, suasana desa berubah drastis. Langit cepat gelap, seperti ditelan bayangan pepohonan tinggi yang tumbuh liar di sekitar. Lampu-lampu rumah jarang dinyalakan, bukan karena tak punya listrik, tapi karena warga terbiasa hidup dalam remang. Kata mereka, terlalu terang justru mengundang hal-hal yang tak diinginkan. Malam di desa itu bukan sekadar sepi, tapi sunyi yang terasa sunyi yang bikin dada sesak, seolah ada sesuatu yang mengawasi dari kejauhan. Angin yang lewat di sela-sela bambu mengeluarkan suara lirih, mirip bisikan orang berdoa, tapi tak jelas ucapannya. Kadang terdengar bunyi kayu beradu, entah dari rumah warga atau dari hutan kecil di belakang desa. Anak-anak jarang keluar rumah saat malam. Bahkan anjing pun jarang menggonggong, seolah mereka juga memilih diam di ujung desa. Agak terpisah dari rumah-rumah lain, berdiri sebuah rumah kayu tua beratap seng. Letaknya dekat kebun singkong dan hutan kecil, yang katanya dulu bekas kuburan. Lama, rumah itu tidak besar, tapi terlihat kokoh, meski usianya jelas sudah puluhan tahun. Cat dindingnya mengelupas, memperlihatkan serat kayu yang menghitam karena lembab. Atap sengnya berkarat, dan kalau hujan turun, bunyinya sangat berisik, seperti ada puluhan orang mengetuk bersamaan. Di sekitar rumah itu, tanah selalu terlihat lebih gelap dan basah dibanding tanah lain. Meski kemarau panjang melanda, bau kayu basah hampir selalu tercium dari rumah itu. Bukan bau yang menyengat, tapi cukup untuk membuat orang merasa tidak nyaman. Bau yang kalau terlalu lama dihirup, bikin kepala pening dan dada terasa sesak. Warga jarang mendekat, kecuali banner-banner terpaksa. Dan disitulah Nek Marni tinggal. Nek Marni hidup sebatang kara. Tidak ada suami, tidak ada anak, tidak juga saudara yang sesekali datang menjenguk. Orang-orang bilang, dulu dia pernah menikah, tapi suaminya meninggal muda. Ada juga yang bilang, suaminya kabur entah kemana, setelah tahu siapa sebenarnya Nek Marni. Tapi tak ada yang benar-benar tahu cerita aslinya. Nek Marni sendiri tak pernah mau bercerita. Kalau ditanya, dia hanya diam, menatap dengan mata tuanya yang tajam, lalu mengalihkan pembicaraan. Umurnya sekitar 60 tahun, tapi wajahnya terlihat lebih tua. Keriput di wajahnya dalam dan tegas, seperti bekas guratan hidup yang berat. Rambutnya memutih, selalu disanggul sederhana, tanpa hiasan. Pakaiannya itu-itu saja, kebaya lusuh, dan kain panjang yang warnanya sudah pudar. Tapi ada satu hal yang selalu sama, matanya. Mata Nek Marni tajam, hitam pekat, dan kalau menatap orang, rasanya seperti ditelanjangi sampai ke dalam hati. Setiap pagi, saat kabut masih menggantung rendah di antara rumah-rumah, warga sering melihat Nek Marni berjalan pelan menyusuri jalan tanah. Di pundaknya tergantung ikatan kayu bakar yang cukup besar untuk ukuran tubuhnya yang kurus. Langkahnya memang lambat, tapi pasti. Tidak pernah terlihat terhuyung atau mengeluh. Wajahnya datar, nyaris tanpa ekspresi. Kalau berpapasan dengan warga, paling hanya mengangguk pelan. Jarang sekali menyapa lebih dulu. Anak-anak kecil sering disuruh orang tuanya menyingkir kalau melihat Nek Marni lewat. Bukan karena Nek Marni jahat atau pernah menyakiti, tapi karena orang dewasa merasa lebih aman menjaga jarak. Ada rasa sungkan, tapi juga takut. Anak-anak sendiri sering bilang kalau mereka tidak suka ditatap Nek Marni. Katanya, mata nenek itu dingin, seperti melihat dari dalam sumur yang dalam dan gelap. Di siang hari, rumah Nek Marni terlihat biasa saja. Pintu kayu tua, jendela kecil dengan tirai tipis, dan halaman yang nyaris tak pernah ditumbuhi rumput liar, seolah selalu ada yang membersihkan. Tapi menjelang sore, suasananya berubah. Burung-burung yang biasanya ramai di pohon sekitar rumah mendadak pergi. Udara terasa lebih lembab, dan bayangan rumah itu tampak lebih panjang, menjulur ke arah kebun seperti tangan yang ingin meraih sesuatu. Warga desa sebenarnya tidak pernah secara terang-terangan menyebut Nek Marni sebagai dukun. Mereka hanya berbisik-bisik, saling memberi.
isyarat dengan mata, atau anggukan kecil. Tapi semua orang tahu, Nek Marni adalah dukun susuk. Dukun yang namanya dikenal sampai keluar desa, bahkan sampai ke kota-kota kecil di sekitar Jawa Timur. Orang-orang yang datang ke rumah Nek Marni jarang terlihat di siang hari. Mereka biasanya datang malam-malam, kadang sendirian, kadang berdua. Kendaraan mereka diparkir agak jauh, lalu bergulan kaki menyusuri jalan tanah dengan langkah hati-hati. Wajah mereka sering ditutup, atau kalaupun terbuka, sorot matanya penuh harap bercampur takut. Kebanyakan dari mereka perempuan. Usianya beragam, dari yang masih muda sampai yang sudah terlihat lelah oleh hidup. Warga desa pura-pura tidak tahu. Mereka menutup pintu, mematikan lampu, dan berpura-pura tidur. Tidak ada yang berani menegur, apalagi bertanya. Dalam hati, mereka hanya bisa bergumam, "Sing penting ora kenek opo-opo. Yang penting tidak kena apa-apa." Itu saja sudah cukup. Nek Marni sendiri jarang terlihat keluar rumah setelah matahari terbenam. Kalaupun keluar, biasanya hanya sebentar, mengambil air, atau menyalakan lampu minyak di teras. Setelah itu, pintu rumahnya tertutup rapat. Dari dalam, kadang terdengar suara lirih, seperti orang berbicara pelan, tidak jelas dengan siapa. Ada kalanya terdengar bunyi logam kecil beradu, seperti jarum atau benda tajam yang disentuhkan ke mangkuk. Beberapa warga yang rumahnya agak dekat mengaku sering mencium bau aneh. Dari arah rumah Nek Marni, bau dupa bercampur, tanah basah, dan sesuatu yang amis. Tapi bukan bau bangkai. Bau itu muncul tidak menentu. Kadang tengah malam, kadang menjelang subuh. Kalau bau itu muncul, biasanya diikuti perasaan tidak enak, jantung berdebar tanpa sebab, atau mimpi buruk saat tidur. Meski begitu, tak bisa dipungkiri, ada juga warga yang diam-diam mendatangi Nek Marni. Mereka datang dengan wajah tertunduk, membawa amplop atau bungkusan kecil. Biasanya perempuan yang hidupnya berat, atau laki-laki yang merasa kurang dihargai. Mereka tidak mau cerita ke siapapun, dan setelah itu, mereka berubah. Ada yang jadi lebih percaya diri, ada yang mendadak disukai banyak orang. Tapi itu selalu diiringi sesuatu yang ganjil. Wajah mereka tampak lebih pucat, senyum mereka seperti dipaksakan, dan sorot mata mereka sering kosong. Nek Marni selalu mengingatkan satu hal kepada setiap orang yang datang. Suaranya pelan tapi tegas. Katanya, susuk itu titipan, ada waktunya diminta kembali. Ada pantangan yang tidak boleh dilanggar. Kalau dilanggar, akibatnya bukan cuma ke diri sendiri, tapi juga ke sekitar. Tapi kebanyakan orang hanya mengangguk, setengah mendengar, setengah tidak. Yang penting keinginannya terkabul. Di balik semua itu, tak ada yang benar-benar tahu bagaimana kehidupan Nek Marni sehari-hari di dalam rumahnya. Tak ada yang tahu apa yang dia pikirkan saat duduk sendirian di malam hari. Tak ada yang tahu kenapa dia memilih hidup menyendiri di ujung desa, jauh dari keramaian. Beberapa orang tua desa pernah bilang, Nek Marni itu sebenarnya kasihan, hidupnya sepi, dan satu-satunya yang menemaninya hanya hal-hal yang tak kasat mata. Kadang, kalau angin bertiup pelan dari arah rumah Nek Marni, terdengar suara seperti helaan napas panjang. Ada juga yang bersumpah pernah mendengar suara perempuan menangis lirih, seperti menahan sakit. Tapi saat ditanya, mereka hanya bisa bilang, mungkin cuma angin. Namun jauh di lubuk hati, warga desa tahu satu hal. Keberadaan Nek Marni membawa dua sisi. Di satu sisi, dia menolong banyak orang. Di sisi lain, ada sesuatu yang perlahan merayap, seperti bayangan gelap yang tumbuh diam-diam. Desa itu belum dikutuk, belum. Tapi tanda-tanda Nia sudah mulai terasa. Dan semua itu, tanpa disadari, berawal dari rumah kayu beratap seng di ujung desa. Dan seorang nenek tua bernama Nek Marni yang hidup sebatang kara, memikul kayu setiap pagi, sambil menyimpan rahasia yang terlalu berat untuk ditanggung sendirian. Orang-orang yang datang ke rumah Nek Marni memang bukan warga desa itu. Hampir tak pernah ada wajah yang dikenal. Mereka seperti sengaja menyembunyikan diri dari dunia yang mereka tinggalkan sementara. Kadang datang naik motor, mesinnya dimatikan jauh sebelum masuk desa, lalu dituntun pelan-pelan agar tidak menarik. Kadang pula nebeng mobil, turun di jalan tanah yang jaraknya masih cukup jauh, lalu berjalan kaki melewati kebun dan sawah dengan langkah ragu. Mereka datang saat malam sudah benar-benar turun, ketika desa mulai tenggelam dalam sunyi yang berat. Kebanyakan dari mereka perempuan. Usianya beragam, tapi satu hal yang sama,
Wajah mereka terlihat capek. Capek yang bukan cuma karena kurang tidur, tapi capek hidup. Mata mereka kosong, sorotnya redup, seolah sudah terlalu lama berharap, tapi tak pernah benar-benar dapat apa yang. Dan ada yang masih muda, wajahnya cantik tapi penuh kegelisahan. Ada yang sudah paruh baya, riasannya tebal untuk menutupi usia dan kelelahan. Mereka datang dengan baju rapi, kadang terlalu rapi untuk ukuran desa kecil, seolah ingin meyakinkan diri sendiri bahwa mereka masih berharga. Tak ada yang datang sambil tertawa, tak ada yang datang dengan langkah ringan. Semua masuk ke rumah Nek Marni dengan kepala tertunduk, membawa beban masing-masing. Pintu kayu tua itu akan terbuka perlahan, mengeluarkan bunyi berdecit pelan, lalu tertutup kembali, menelan mereka ke dalam rumah yang bau kayu basah dan tanah lembab. Setelah itu, desa kembali sunyi, seolah tak ada apa-apa yang terjadi. Mereka hampir selalu keluar menjelang subuh, saat langit mulai memudar dan ayam jantan belum sepenuhnya berkokok. Wajah mereka berbeda. Ada yang terlihat lebih segar, kulitnya seperti bercahaya, meski tanpa riasan. Ada yang jalannya lebih tegak, matanya lebih berani menatap sekitar. Tapi ada juga yang keluar dengan wajah pucat, bibirnya kering, dan langkahnya lemah, seperti habis sakit keras. Kadang tangan mereka gemetar saat menyalakan motor. Kadang mereka duduk lama di depan rumah Nek Marni sebelum akhirnya pergi, seperti menenangkan diri. Warga desa yang mengintip dari balik jendela hanya bisa saling pandang. Tak ada yang berani bertanya. Mereka hanya berbisik pelan ke pasangan atau keluarga di dalam rumah, lalu menarik selimut lebih rapat. Ada rasa ingin tahu, tapi rasa takut jauh lebih besar. Tak ada yang mau terlibat lebih jauh. Nek Marni sendiri selalu menerima tamu-tamu itu dengan sikap yang sama. Wajah datar, suara pelan, gerakan yang terukur. Dia tidak pernah bertanya terlalu banyak. Katanya, orang yang datang ke rumahnya pasti sudah tahu apa yang dicari. Di ruang kecil di dalam rumahnya, dengan cahaya lampu minyak yang temaram, Nek Marni akan duduk bersila di depan tamunya. Bau dupa tipis memenuhi udara. Kadang terdengar bunyi benda kecil beradu, seperti jarum atau logam halus disentuhkan ke mangkuk tanah liat. Setiap kali ritual selesai, Nek Marni selalu mengingatkan hal yang sama, bahwa susuk itu bukan pemberian cuma-cuma. Ada harga yang harus dibayar, dan harga itu tidak selalu uang. Suaranya pelan, tapi tegas. "Iki dudu dolanan," katanya suatu kali pada seorang perempuan muda yang wajahnya penuh harap. Ini bukan main-main, tapi kebanyakan hanya mengangguk, setengah mengerti, setengah tidak peduli. Yang penting mereka pulang membawa harapan baru. Desa mulai berubah sejak semakin sering tamu-tamu itu datang. Awalnya perubahan kecil, nyaris tak terasa. Ayam-ayam warga mati satu persatu tanpa sebab yang jelas. Tidak ada bekas penyakit, tidak ada luka. Pagi hari ayam-ayam itu ditemukan tergeletak kaku di kandang, matanya terbuka, paruhnya sedikit menganga. Warga menguburnya seadanya, sambil berdoa dalam hati. Mereka bilang mungkin cuaca, mungkin pakan. Tapi di dalam hati, mereka tahu ada yang tidak beres. Lalu mimpi buruk mulai sering datang. Banyak warga mengeluh tidurnya tak nyenyak. Mereka bermimpi berada di tempat gelap, tanahnya basah, dan ada tanggen-tanggen yang muncul dari bawah, mencoba meraih kaki. Ada yang mimpi mendengar orang memanggil namanya dari balik tanah. Ada yang mimpi tersesat di hutan kecil belakang desa, meski seumur hidup tak pernah masuk ke sana. Mimpi-mimpi itu terasa nyata, begitu nyata sampai saat bangun pun dada masih terasa sesak. Anak-anak menjadi yang paling sering menangis. Mereka bangun malam-malam dengan keringat dingin, teriak memanggil orang tua. Saat ditanya, mereka bilang melihat mbah-mbah di bawah rumah. Sosok tua dengan rambut panjang dan mata kosong, berdiri atau duduk diam di tanah. Orang tua mencoba menenangkan, bilang itu cuma mimpi. Tapi anak-anak itu bersikeras. Tangisan mereka bukan tangisan main-main. Ada ketakutan yang tulus di sana. Beberapa ibu mulai resah. Mereka berkumpul di siang hari, pura-pura ngobrol soal dapur dan anak-anak. Tapi ujung-ujungnya membahas hal yang sama, tentang bau aneh yang kadang tercium saat malam, tentang perasaan tidak enak yang datang tiba-tiba, tentang suara-suara lirih yang terdengar dari arah rumah Nek Marni. Tapi setiap kali pembicaraan itu mulai mengarah terlalu jauh, selalu ada yang mengingatkan dengan suara pelan, "Ojo ngomong sembarangan, jangan bicara sembarangan, takut ada yang mendengar, takut mengundang masalah."
Nek Marni seolah tahu semua yang terjadi, tapi tak pernah ikut campur. Dia tetap menjalani harinya seperti biasa. Pagi-pagi mencari kayu bakar, siang duduk di teras atau di dalam rumah, malam menutup pintu rapat-rapat. Tapi beberapa warga yang jeli mulai melihat perubahan kecil pada dirinya. Wajahnya semakin pucat, lingkar matanya semakin dalam. Kadang saat berjalan, langkahnya terlihat lebih berat, seolah ada beban yang tak terlihat menekan bahunya. Ada satu kejadian yang membuat warga semakin yakin bahwa desa mereka sedang tidak baik-baik saja. Seorang perempuan yang beberapa kali datang ke rumah Nek Marni ditemukan pingsan di pinggir jalan desa. Wajahnya cantik, bahkan terlalu cantik, kulitnya halus dan bersih. Tapi saat dibangunkan, matanya kosong. Dia tidak ingat siapa namanya, tidak ingat dari mana asalnya. Hanya satu kalimat yang terus dia uleng-uleng dengan suara gemetar. Aku kedinginan. Gelap. Setelah itu, dia dibawa keluar desa dan tak pernah kembali. Sejak kejadian itu, rasa takut warga semakin tebal. Tapi anehnya, tamu-tamu dari luar tetap berdatangan. Seolah kabar tentang Nek Marni dan susuknya menyebar lebih cepat daripada ketakutan warga desa. Orang-orang yang datang tampak semakin nekat. Ada yang datang dengan wajah penuh ambisi, ada yang datang sambil menangis, memohon agar hidupnya berubah. Nek Marni menerima semuanya, tidak menolak, tidak juga terlihat senang. Suatu malam, seorang perempuan paruh baya datang dengan kondisi yang menyentuh hati. Bajunya sederhana, wajahnya tanpa riasan. Dia menangis saat duduk di depan Nek Marni, menceritakan hidupnya yang keras. Ditinggal suami, ditinggal anak-anak, dan merasa tak dianggap siapapun. Nek Marni mendengarkan dalam diam, matanya sedikit melembut. Untuk sesaat, ada keraguan di wajahnya. Lalu dia berkata pelan, hampir seperti berbicara pada dirinya sendiri. Urip kui pancen ora adil. Hidup memang tidak adil. Tapi setelah itu ritual tetap dilakukan. Setelah perempuan itu pergi, malam itu Nek Marni tidak langsung tidur. Dia duduk lama di dalam rumah, menatap lantai tanah di bawah tikar ritualnya. Tangannya gemetar saat memegang secangkir air. Mohonnya menunjukkan sesuatu yang jarang terlihat. Kelelahan, mungkin juga penyesalan. Tapi pagi harinya dia kembali terlihat seperti biasa, dingin, tertutup. Seolah perasaan itu hanya singgah sebentar lalu pergi. Desa semakin sering diliputi suasana muram. Orang-orang jadi mudah marah, mudah tersinggung. Hal-hal kecil bisa jadi petangker. Ada juga yang tiba-tiba jatuh sakit tanpa sebab jelas. Badannya panas, tapi bukan demam biasa. Dokter desa tak menemukan apa-apa. Obat tak mempan. Mereka hanya bisa berbaring, mengigau, menyebut-nyebut nama yang tidak dikenal. Anak-anak mulai enggan bermain di luar rumah. Mereka lebih sering duduk diam, memeluk lutut, atau menempel pada orang tua. Kalau ditanya kenapa, mereka hanya bilang takut. Takut sama bayangan, takut sama suara, takut sama mbah-mbah yang kadang muncul di mimpi dan kadang seperti ikut sampai ke dunia nyata. Di tengah semua itu, Nek Marni tetap menjadi pusat dari semua bisikan. Tak ada yang berani menyalahkannya secara langsung. Tapi dalam hati, banyak yang mulai bertanya-tanya, apakah semua ini harga yang harus dibayar? Apakah susuk-susuk itu perlahan menarik sesuatu yang tidak seharusnya datang? Tapi pertanyaan-pertanyaan itu hanya berputar di kepala masing-masing, tak pernah benar-benar diucapkan. Kadang, saat senja turun dan langit berwarna jingga kelabu, Nek Marni terlihat berdiri di depan rumahnya, menatap ke arah desa. Tatapannya kosong, jauh, seolah dia melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat orang lain. Bibirnya bergerak pelan, seperti berdoa atau mungkin meminta maaf. Tapi suara itu tak pernah terdengar jelas. Hanya angin yang lewat, membawa bau tanah basah dan rasa dingin yang merambat ke tulang. Dan desa itu, tanpa disadari warganya, sudah mulai melangkah lebih jauh ke dalam bayangan. Apa yang terjadi bukan lagi sekadar akibat dari satu atau dua ritual. Sesuatu telah terlanjur terbangun, sesuatu yang lapar, yang menuntut balasan. Dan semua itu berakar dari orang-orang yang datang dengan harapan besar, dari janji hasil cepat, dan dari rumah kayu tua di ujung desa yang setiap malam menjadi saksi bisu transaksi antara keinginan manusia dan kekuatan yang seharusnya tidak disentuh. Malam itu datang tanpa tanda apapun, tapi rasanya berbeda sejak awal. Langit di atas desa lebih gelap dari biasanya.
Seperti awan hitam sengaja menggantung rendah, menekan atap-atap rumah warga. Angin bertiup pelan namun dingin, menyusup lewat sela-sela dinding bambu dan papan kayu. Tak ada bulan, tak ada bintang. Desa seolah diselimuti kain hitam yang tebal dan berat. Di kejauhan, suara mesin motor terdengar lirih. Tidak seperti tamu-tamu sebelumnya yang mematikan mesin jauh dari desa. Motor itu justru melaju sampai mendekati ujung permukiman. Suaranya memecah sunyi, membuat beberapa warga terbangun dan saling pandang dalam gelap. Mesin itu berhenti tak jauh dari rumah kayu beratap seng milik Nek Marni. Orang itu turun dengan langkah mantap. Tubuhnya tinggi, bahunya lebar. Cara jalannya tidak ragu, tidak sembunyi-sembunyi. Dia berdiri sejenak, menatap sekitar, lalu melangkah langsung menuju rumah Nek Marni. Pintu kayu diketuk keras. Bukan ketukan pelan, penuh sungkan, tapi ketukan orang yang merasa berhak dibukakan pintu. Nek Marni terbangun dari tidurnya. Jantungnya berdegup lebih cepat dari biasanya. Dia jarang mendapat tamu dengan cara seperti itu. Biasanya mereka datang penuh takut, penuh harap. Yang ini berbeda. Saat pintu dibuka, berdirilah seorang laki-laki berusia sekitar 40-an. Wajahnya keras, rahangnya tegas, sorot matanya tajam dan tidak sabar. Logat bicaranya jelas bukan orang Jawa. Dengan nada tinggi, dia langsung memperkenalkan diri, bilang datang dari Lampung. Tanpa basa-basi, dia langsung mengutarakan maksudnya. Dia bilang sudah dengar banyak tentang Nek Marni, tentang susuknya yang manjur, tentang orang-orang yang hidupnya berubah setelah datang ke rumah ini. Dan dia mau semuanya. Bukan satu, bukan dua. Dia mau susuk kecantikan supaya awet muda, susuk pengasihan supaya disegani dan disukai banyak orang. Dan satu lagi yang membuat Nek Marni terdiam cukup lama, susuk kebal. Kebal dari niat jahat orang lain, kebal dari balasan apapun. Nek Marni mempersilahkan dia duduk. Tangannya gemetar halus saat menuangkan air ke gelas. Sudah lama dia tidak merasakan hawa seperti ini. Hawa orang yang datang bukan dengan niat meminta, tapi dengan suara pelan, Nek Marni mencoba menolak secara halus. Dia bilang permintaan itu terlalu banyak, tidak seimbang, tidak bisa dilakukan sekaligus. Ada batas yang tidak boleh dilewati. Tapi laki-laki itu tertawa kecil, tawa yang terdengar kering, tanpa rasa. Dia bilang kalau batas itu cuma buatan manusia. Kalau Nek Marni bisa memasang satu susuk, berarti bisa memasang yang lain. Uang bukan masalah. Dia bisa bayar berapapun. Nada bicaranya makin tinggi, makin menekan, seolah tidak menerima kata tidak sebagai jawaban. Nek Marni menghela napas panjang. Wajahnya terlihat tegang. Dia mencoba menjelaskan dengan kata-kata yang lebih tegas. Dia bilang, "Kowe njaluk kakehan. Kamu minta terlalu banyak." Katanya, setiap susuk itu ada penunggunya. Ada yang memberi, ada yang menuntut. Kalau semuanya ditumpuk, yang datang bukan berkah, tapi petaka. Itu bukan cuma akan kena ke si pemakai, tapi juga ke sekitar. Mata laki-laki itu menyipit, nada berubah, tidak lagi meminta. Dia bilang, kalau Nek Marni menolak, dia akan buka semua ke warga desa. Tentang apa yang sebenarnya dilakukan Nek Marni setiap malam. Tentang tamu-tamu yang datang, dan apa yang terjadi di dalam rumah itu. Dia bilang, orang-orang desa pasti tidak akan diam kalau tahu semuanya. Ancaman itu seperti pisau dingin yang ditempelkan ke leher. Nek Marni terdiam lama. Dalam hidupnya, dia sudah menghadapi banyak orang, banyak permintaan, tapi belum pernah ada yang berani mengancam seperti ini. Tangannya mengepal pelan di balik kain. Dadanya terasa sesak. Di dalam kepalanya, suara-suara lama kembali bergaung. Suara peringatan, suara larangan, suara yang dulu dia abaikan. Akhirnya, Nek Marni hanya berkata, dia butuh waktu. Ritual tidak bisa dilakukan malam itu. Laki-laki itu tampak tidak puas, tapi akhirnya bangkit dan pergi. Sebelum keluar, dia menoleh dan berkata dengan nada rendah, namun jelas, dia akan kembali. Dan kalau saat itu Nek Marni masih menolak, akibatnya akan panjang. Malam itu, setelah pintu tertutup, Nek Marni duduk lama di tengah rumah. Lampu minyak bergoyang kecil, tertiup angin. Bayangan di dinding bergerak jeruk seperti makhluk hidup. Nek Marni menunduk, kedua tangannya menutup wajah. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, dia merasa benar-benar takut. Bukan pada manusia, tapi pada apa yang mungkin akan terbangun
jika dia mengalah. Sejak malam itu, rumah Nek Marnie tidak pernah benar-benar sunyi. Awalnya hanya suara kecil, seperti tanah yang runtuh pelan di bawah lantai. Lalu bunyi itu semakin jelas, seperti ada sesuatu yang menggedor dari bawah. Gedoran pelan, berulang, seolah meminta dibukakan jalan. Kedang, suara itu disertai bunyi gesekan, seperti kuku yang mengais tanah. Nek Marnie sering terbangun tengah malam. Keringat membasahi punggungnya. Dadanya berdebar kencang. Dia duduk di tikar ritual, menatap lantai tanah yang kini terasa berbeda. Tanah itu dingin, lebih dingin dari biasanya. Kadang terasa bergetar, halus, seolah ada napas di bawahnya. Siang hari, warga mulai menyadari perubahan pada Nek Marnie. Dia lebih sering melamun. Tatapannya kosong, seperti menatap sesuatu yang jauh. Mulutnya sering komat-kamit sendiri, menggukap kata-kata yang tidak jelas. Ada yang melihatnya berdiri lama di halaman belakang, menatap ke arah tanah, lalu menggeleng pelan sambil berbisik. Ora kudune, aku melu kene. Seharusnya aku tidak ikut sejauh ini. Malam-malam berikutnya semakin berat. Suara dari dalam tanah makin sering terdengar. Tidak keras, tapi cukup jelas bagi telinga yang waspada. Warga yang rumahnya agak dekat mulai terbangun malam-malam. Mereka saling bertanya lewat tatapan di kegelapan. Ada yang berani mengintip ke arah rumah Nek Marnie dan melihat lampu minyak menyala sampai pagi. Sesuatu yang jarang terjadi sebelumnya. Nek Marnie mulai sering teriak di tengah malam. Teriakan pendek, tercekik, seperti orang mimpi buruk. Kadang disertai tangis lirih. Kadang disertai kota-kota yang terdengar seperti permohonan. Wis cukup, aja maneh, sudah cukup. Jack. Lagi, suara itu membuat bulu kuduk warga berdiri. Tapi, tak ada yang berani mendekat. Dalam kesendiriannya, Nek Marnie dihantui kenangan lama. Dia teringat awal mula dirinya belajar tentang susuk, tentang niatnya yang dulu hanya ingin bertahan, hidup, tentang janji-janji yang pernah diucapkan, dan pantangan-pantangan yang perlahan dia langgar demi memenuhi permintaan orang-orang. Sekarang, semuanya seperti menuntut balasan. Beberapa kali, Nek Marnie merasa seperti tidak sendirian di dalam rumah. Saat dia duduk, ada perasaan seperti ada yang berdiri di belakangnya. Saat dia berbaring, ada rasa berat di dada, seolah ada yang ikut berbaring di sampingnya. Tapi setiap kali dia menoleh, tak ada siapapun. Hanya bayangan dan bau tanah basah yang semakin kuat. Suatu malam, saat hujan turun rintik-rintik, suara dari dalam tanah terdengar lebih jelas dari sebelumnya. Bukan lagi sekadar gedoran, tapi seperti rintihan. Suara pelan, tertahan, tapi penuh tekanan. Nek Marnie menutup telinganya, tapi suara itu tetap terdengar, seolah berasal dari dalam kepalanya sendiri. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Dia berlutut di depan lantai ritual. Tangannya menyentuh tanah yang dingin dan lembab. Dengan suara bergetar, dia berbisik, memohon pada apapun yang ada di sana, meminta diberi waktu, meminta dimaafkan. Aku mung wong tuwa sing kesasar, aku cuma orang tua yang tersesat. Tapi tanah itu tetap diam, menyimpan suaranya sendiri. Keesokan harinya, kabar tentang tamu dari luar Jawa mulai menyebar di antara warga. Mereka tidak tahu detailnya, tapi mereka merasakan dampaknya. Suasana desa semakin tidak enak, udara terasa berat, orang-orang jadi mudah lelah, mudah emosi. Anak-anak makin sering menangis tanpa sebab, seolah sesuatu yang besar sedang bergerak pelan di bawah kaki mereka semua. Dan di tengah semua itu, Nek Marnie berjalan semakin pelan saat memikul kayu. Bahunya terlihat lebih turun, langkahnya lebih berat. Matanya tak lagi setajam dulu, tapi dipenuhi bayangan takut dan penyesalan. Dia tahu, kedatangan tamu dari Lampung itu bukan sekadar kunjungan biasa. Itu adalah tanda bahwa batas yang selama ini dijaga mulai retak. Dan sesuatu yang sudah lama ditahan, kini mulai mengetuk dari dalam tanah, meminta diakui, meminta diselesaikan. Dengan cara apapun, hujan turun sejak sore hari itu. Pelan, tapi tidak berhenti. Langit kelabu menggantung rendah di atas desa, seolah ikut menekan napas setiap rumah yang berdiri rapat dengan tanah. Jalan tanah berubah licin, becek, dan gelap lebih cepat dari biasanya. Warga menutup pintu lebih awal. Lampu dimatikan satu persatu. Malam itu terasa tidak ramah, seperti menyimpan sesuatu yang ingin disembunyikan, tapi tak sabar untuk keluar. Menjelang tengah malam, suara motor kembali terdengar dari arah jalan besar.
Suaranya berbeda dari tamu-tamu sebelumnya. Mezendak agak keras, lalu dimatikan mendadak. Beberapa orang yang belum terlelap saling menatap dalam gelap. Perasaan tidak enak yang selama ini menggantung mendadak menguat. Mereka tahu, tanpa perlu melihat siapa yang datang, tamu dari Lampung itu. Hujan semakin deras ketika sosok itu berjalan menuju rumah Nek Marni. Jaketnya basah, langkahnya cepat dan tegas. Tidak ada ragu, tidak ada sungkan. Dia langsung mengetuk pintu dengan keras sampai bunyinya tenggelam oleh hujan. Ketukan itu tidak seperti meminta izin, tapi seperti menagih janji. Di dalam rumah, Nek Marni sudah terjaga. Sejak sore dadanya terasa sempit, seperti diikat. Tangannya dingin, meski api di tungku masih menyala kecil. Saat ketukan itu terdengar, tubuhnya menegang. Dia tahu, malam ini bukan malam yang bisa ditunda. Dia membuka pintu tanpa berkata apa-apa. Air hujan mengalir dari ujung rambut tamu itu. Matanya tajam, penuh tuntutan. Tanpa banyak bicara, dia langsung masuk. Pintu ditutup kembali. Di dalam, lampu minyak bergetar tertiup angin yang ikut menyelinap. Bayangan mereka berdua menempel di dinding, panjang dan bergerak-gerak, seperti bukan milik manusia sepenuhnya. Pembicaraan mereka tidak terdengar keluar. Hanya sesekali suara naik, lalu turun lagi. Tapi warga yang rumahnya agak dekat mengaku mendengar sesuatu yang aneh. Seperti suara benda berat diseret pelan. Seperti ada tanah yang runtuh sedikit demi sedikit. Lalu sunyi yang panjang dan menekan. Hujan turun makin deras, menenggelamkan semua bunyi lain. Malam itu berlalu tanpa siapapun melihat tamu itu. Keluar, tidak ada suara pintu, tidak ada langkah kaki, tidak ada motor dinyalakan. Hanya hujan, angin, dan rumah kayu beratap seng yang berdiri diam di ujung desa. Pagi datang dengan wajah yang muram. Hujan berhenti, meninggalkan kabut tipis yang menggantung rendah. Desa terasa dingin, lembab dan asing. Beberapa warga yang keluar rumah lebih awal menemukan sesuatu yang membuat jantung mereka berdegup kencang. Di pinggir jalan desa, cukup jauh dari rumah Nek Marni, sebuah motor terparkir rapi. Masih ada bekas lumpur segar di bannya. Tidak ada yang mengenali motor itu, tapi mereka tahu itu milik siapa. Orangnya tidak ada. Warga saling bertanya, tapi tak ada jawaban. Ada yang menyusuri jalan setapak ke arah kebun, ada yang mengintip ke balik semak. Tidak ada jejak kaki yang jelas. Hujan semalam seakan sengaja menghapus semuanya, seolah orang itu tidak pernah ada. Siang harinya, beberapa orang memberanikan diri bertanya pada Nek Marni. Dengan wajah datar dan suara pelan, Nek Marni bilang tamu itu sudah pergi malam itu juga. Katanya, urusannya selesai, tidak ada yang perlu dicari. Ucapannya tenang, tapi matanya tidak berani menatap lama. Ada bayangan gelap di sana, sesuatu yang tidak bisa disembunyikan sepenuhnya. Sejak hari itu, ada perubahan kecil, tapi terasa di sekitar rumah Nek Marni. Tanah di bawah tempat ritualnya selalu basah. Cedak, lembab, tapi basah seperti habis disiram air. Meski kemarau mulai datang, papan lantai terasa dingin jika diinjak. Bau tanah basah semakin kuat, bercampur bau yang tidak enak, seperti sesuatu yang membusuk pelan-pelan, tapi bukan bangkai biasa. Warga yang lewat di dekat rumah itu sering menutup hidung. Ada rasa mual yang tiba-tiba datang. Beberapa orang mengaku kepalanya pusing setiap kali melewati tempat itu, tapi tak ada yang berani berhenti terlalu lama. Mereka mempercepat langkah, menunduk, dan berharap tidak dipanggil. Malam-malam berikutnya, desa semakin tidak tenang. Anjing-anjing mulai melolong tanpa sebab, lalu mendadak diam. Ayam-ayam enggan turun dari kandang saat pagi, seolah takut menginjak tanah. Anak-anak sering terbangun tengah malam, menangis sambil bilang mendengar suara orang memanggil dari bawah lantai. Orang tua mencoba menenangkan, tapi suara mereka sendiri bergetar. Bau tidak sedap semakin sering tercium, terutama saat angin bertiup dari arah rumah Nek Marni. Bau itu tidak menyengat seperti bangkai, tapi lebih menusuk, seperti bau besi tua bercampur tanah dan air hujan lama. Bau yang membuat perut mual dan hati tidak tenang. Setiap kali bau itu muncul, suasana desa seperti menegang, lalu perlahan tenggelam dalam diam. Warga makin takut, tapi tak satu pun berani menegur. Nama Nek Marni semakin jarang diucapkan terang-terangan. Kalaupun disebut, suaranya diturunkan. Ada yang mulai rajin berdoa,
Ada yang menyalakan dupa di rumah masing-masing, ada yang mendatangi orang pintar di desa sebelah, tapi tak ada yang benar-benar berani menghadapi sumbernya. Di rumahnya, Nek Marni berubah drastis. Tubuhnya semakin kurus, wajahnya pucat seperti tidak pernah cukup tidur. Matanya sering melamun, menatap lantai tanah di bawah tikar ritual. Kadang, bibirnya bergerak pelan, mengucap doa-doa yang patah. Kadang dia duduk lama sambil memeluk lutut, bahunya bergetar, tapi tanpa suara tangis. Setiap malam, dia membersihkan lantai ritual itu berulang-ulang, menyiram air, menyapu, lalu menyiram lagi. Tapi tanah itu tetap basah, seolah menyimpan air dari dalam, seolah ada sesuatu di bawah sana yang tidak mau kering. Setiap kali Nek Marni menunduk terlalu lama, dadanya terasa sesak. Ada rasa berat, seperti ditindih kenangan dan rasa bersalah yang sudah terlalu lama dipendam. Beberapa kali, Nek Marni bermimpi. Dalam mimpinya, dia berdiri di ruang gelap yang sempit. Tanah di bawah kakinya bergerak. Ada suara napas berat, ada suara orang merintih, meminta tolong. Saat dia ingin mundur, kakinya tertahan. Tanah seperti memegang pergelangan kakinya, dingin dan kuat. Dia terbangun dengan napas tersengal dan keringat dingin membasahi tubuhnya. Warga desa mulai merasa doa-doa mereka tidak sampai. Setiap malam, mereka berdoa lebih lama, lebih khusyuk. Tapi rasa aman tidak pernah datang. Justru sebaliknya, ada perasaan seperti diawasi. Seperti ada mata yang mengintip dari balik tanah, dari balik dinding, dari balik gelap. Suatu sore, seorang ibu tua duduk di depan rumahnya sambil menangis pelan. Dia bilang, sejak malam hujan itu, mimpinya selalu sama. Dia bermimpi melihat seorang lelaki berdiri di tengah hujan. Wajahnya tidak jelas, tapi matanya menatap penuh amarah. Lelaki itu menunjuk ke arah rumah Nek Marni. Lalu tanah terbuka perlahan. Setiap kali bangun, dada ibu itu terasa sakit seperti ditusuk. Tidak ada yang bisa menjawab, tidak ada yang berani menenangkan dengan sungguh-sungguh. Nek Marni tahu, jauh di dalam hatinya, apa yang sebenarnya terjadi. Tapi mengaku berarti membuka pintu yang lebih besar. Mengakui berarti menerima bahwa apa yang dia lakukan sudah melampaui batas. Di satu malam yang sepi, dia duduk di depan lantai. Ritual menempelkan telapak tangannya ke tanah yang basah itu. Dengan suara hampir tak terdengar, dia berbisik, "Wis telat, yo, sudah terlambat." Ya, air matanya jatuh satu persatu, menyatu dengan tanah. Hari-hari berlalu, tapi rasa takut tidak surut. Motor tamu dari Lampung itu akhirnya dipindahkan keluar desa oleh beberapa warga. Tapi tindakan itu tidak membawa kelegaan. Justru setelah motor itu pergi, bau di sekitar rumah Nek Marni terasa lebih pekat. Seolah sesuatu marah karena diganggu. Malam itu, suara dari dalam tanah terdengar lebih jelas. Bukan lagi sekadar gedoran pelan, tapi seperti tarikan napas berat yang tertahan. Warga hanya bisa berdoa dari balik pintu tertutup. Mereka berharap apapun yang terjadi berhenti di situ. Mereka berharap desa ini tetap aman, tapi harapan itu terasa ringan, mudah diterbangkan angin. Seolah doa-doa mereka jatuh di tanah yang salah, diserap oleh sesuatu yang lapar dan tidak pernah puas. Dan sejak malam hujan itu, desa tidak lagi sama. Setiap langkah terasa diawasi, setiap sunyi terasa berisi. Tanah di bawah kaki mereka bukan lagi sekadar tanah, tapi penutup dari rahasia gelap yang mulai bernapas. Rahasia yang tidak akan tinggal diam selamanya. Sejak malam hujan itu, kutukan yang selama ini seperti bersembunyi, akhirnya mulai menunjukkan wujudnya. Tidak datang sekaligus, tapi pelan, merayap, seperti racun yang masuk sedikit demi sedikit ke dalam darah desa. Awalnya, orang-orang mengira hanya kebetulan, sakit ringan, badan pegal, kepala pening. Tapi lama-kelamaan, terlalu banyak hal ganjil yang tak bisa lagi dianggap wajar. Warga mulai sering jatuh sakit tanpa sebab yang jelas. Badan panas, tapi bukan demam biasa. Dokter desa datang, memeriksa, memberi obat, tapi panas itu tak kunjung turun. Ada yang menggigil di siang bolong. Ada yang mengeluh dadanya sesak seperti ditekan benda berat. Beberapa orang terbaring berhari-hari, mengigau menyebut nama orang yang tidak dikenal. Mulut mereka komat-kamit, kadang berbisik minta tolong, kadang mengumpat dengan suara parau. Keluarga hanya bisa duduk di samping ranjang memegang tanggen yang dingin, sambil berdoa dengan suara bergetar.
Panen yang biasanya jadi satu-satunya pengharapan warga juga ikut hancur. Padi menguning sebelum waktunya, lalu mengering dan roboh. Jagung tumbuh pendek dan busuk di batang. Singkong yang dicabut baunya aneh, pahit, dan tak layak dimakan. Warga berdiri di tengah sawah dengan wajah kosong, memandangi hasil kerja berbulan-bulan yang musnah begitu saja. Tidak ada hama besar, tidak ada banjir, tidak ada angin kencang, tapi tanah seolah menolak memberi kehidupan. Anak-anak menjadi korban paling jelas dari perubahan ini. Mereka sering demam tinggi di malam hari. Badannya panas, tapi tangan dan kaki dingin. Saat tidur, mereka mengigau keras, menangis sambil menjerit ketakutan. Orang tua terbangun panik, mencoba menenangkan. Tapi jeritan itu bukan jeritan biasa. Anak-anak itu berteriak seolah melihat sesuatu yang nyata. Mereka menyobat-naibat suara orang minta tolong dari bawah tanah. Ada yang bilang melihat tangan keluar dari lantai. Ada yang bilang ada wajah pucat menatap dari bawah ranjang. "Pak, ana wong nengisor, ada orang di bawah," kata seorang bocah dengan mata terbuka lebar. Tubuhnya gemetar. Kata-kata polos itu menusuk lebih dalam daripada cerita orang dewasa, karena anak-anak tidak tahu cara berbohong tentang ketakutan. Setelah demam turun, anak-anak itu berubah. Mereka jadi pendiam, mudah kaget, dan enggan bermain di luar rumah. Mereka sering menolak mendekati tanah, menolak duduk di lantai tanpa alas. Kalau dipaksa, mereka menangis histeris. Beberapa anak bahkan menolak lewat dekat rumah Nek Marni. Begitu melihat rumah kayu beratap seng itu dari kejauhan, wajah mereka pucat, kaki mereka mendadak lemas. Desa dipenuhi rasa takut yang tak terucap. Orang-orang berjalan lebih cepat, jarang saling sapa. Pintu rumah lebih sering tertutup. Obrolan di siang hari pun terasa hambar. Semua orang menghindari satu topik yang sama. Seolah dengan tidak menyebutnya, semuanya akan kembali normal. Tapi, kenyataan tidak bisa ditutup rapat seperti pintu kayu. Suatu malam, beberapa pemuda desa yang sudah tak tahan dengan rasa penasaran dan takut nekat melakukan sesuatu yang selama ini hanya berani mereka bayangkan. Mereka mengintip rumah Nek Marni, bukan mendekat terang-terangan, tapi bersembunyi di balik pohon dan pagar bambu. Malam itu bulan separuh, cukup terang untuk melihat bayangan. Lampu di rumah Nek Marni menyala lebih terang dari biasanya. Cahaya temaramnya menembus celah-celah dining. Dari luar, mereka melihat bayangan bergerak. Awalnya satu, lalu dua. Lalu semakin banyak bayangan koki. Banyak koki berdiri, bergerak pelan, seolah memenuhi ruangan sempit itu. Padahal mereka semua tahu, Nek Marni tinggal sendirian. Salah satu pemuda menutup mulutnya sendiri agar tidak berteriak. Napasnya tercekat. Kaki-kaki itu tidak berjalan seperti manusia biasa. Gerakannya terseret, berat, tidak seimbang. Ada yang terlihat bengkok, ada yang seperti menyeret sesuatu. Bayangan itu naik turun, seolah rumah itu lebih luas dari ukuran aslinya. Tak lama kemudian, terdengar suara lirih dari dalam. Suara tangisan, pelan, tertahan, tapi jelas. Tangisan itu bercampur dengan tawa pelan yang membuat bulu kuduk berdiri. Tawa itu bukan tawa senang, lebih seperti orang yang sudah terlalu lama menderita, lalu akhirnya menyerah. Para pemuda itu mundur perlahan. Jantung mereka berdegup kencang, kaki mereka gemetar. Tidak ada yang berani tinggal lebih lama. Kabar itu menyebar cepat, meski dibisikkan. Warga semakin yakin bahwa apa yang terjadi bukan lagi sekadar kebetulan. Kutukan itu nyata, dan pusatnya ada di satu tempat yang selama ini mereka hindari. Di tengah semua itu, kondisi Nek Marni sendiri semakin memburuk. Tubuhnya yang dulu kurus, kini seperti tinggal tulang. Pipinya cekung, kulitnya pucat keabu-abuan, jalannya sempoyongan, sering terhenti sejenak untuk menarik napas. Kadang, dia harus berpegangan pada dinding rumahnya sendiri agar tidak jatuh. Tapi matanya masih menyala dengan cahaya aneh, campuran antara keteguhan dan kelelahan. Warga jarang melihatnya keluar rumah sekarang. Kayu bakar di teras menumpuk, tanda dia sudah jarang ke hutan. Tapi setiap malam Jumat, satu hal tidak pernah berubah. Lilin di rumah Nek Marni selalu menyala. Cahaya kecil itu terlihat dari kejauhan, bergoyang pelan diterpa angin, seolah menjadi tanda bahwa ritual masih berlangsung. Meski tubuhnya semakin rapuh, malam Jumat itu menjadi malam yang paling ditakuti warga. Saat matahari tenggelam,
Desa terasa lebih dingin dari biasanya. Angin berhembus membawa bau tanah basah yang bercampur dengan bau tak sedap. Bau yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata, tapi langsung memicu rasa mual dan cemas. Orang-orang menutup jendela, mengunci pintu, dan berdoa lebih lama dari biasanya. Dari kejauhan terdengar suara tangisan dari arah rumah Nek Marni. Tangisan itu tidak keras, tapi panjang dan penuh tekanan, seolah berasal dari banyak mulut yang berbicara bersamaan. Kadang tangisan itu disela tawa pelan, lirih, seperti bisikan di telinga. Suara itu membuat orang-orang merapatkan selimut, memeluk anak-anak. Mereka lebih erat. Di dalam rumahnya, Nek Marni duduk bersila dengan tubuh gemetar. Tangannya kurus memegang lilin. Tetesan lilin panas jatuh ke kulitnya, tapi dia tidak bereaksi. Wajahnya basah oleh air mata. Bibirnya bergerak pelan, mengucap doa-doa lama yang dulu dia hafal luar kepala, tapi kini terasa berat di lidah. Setiap kata seperti harus ditarik dari dalam dada yang sesak. Dalam benaknya, kenangan lama bermunculan. Wajah-wajah tamu yang pernah datang, permintaan-permintaan yang pernah dia kabulkan, peringatan yang dulu sering dia abaikan. Sekarang semuanya kembali, menuntut balasan. Dia tahu tubuhnya mungkin tidak akan kuat lama lagi, tapi apa yang sudah terlanjur dilepaskan tidak akan kembali dengan mudah. Kadang, di sela ritual, Nek Marni merasa ada tangan-tangan dingin menyentuh punggungnya. Ada napas berat di dekat telinganya. Ada bisikan yang memanggil namanya dengan suara yang tidak asing. Suara-suara itu membuat dadanya terasa semakin sesak. Tapi dia tetap duduk, tetap menyalakan lil. Seolah itu satu-satunya hal yang masih bisa dia lakukan. Di luar, warga desa mulai kehilangan harapan. Doa-doa mereka terasa hampa. Beberapa orang mulai berpikir untuk pergi dari desa, meninggalkan sawah, meninggalkan rumah yang sudah mereka tinggali seumur hidup. Tapi pergi juga bukan hal mudah. Seolah ada sesuatu yang menahan mereka tetap di sana, mengikat kaki mereka ke tanah yang suma-sima terasa dingin. Suatu malam, seorang bapak tua yang dikenal paling berani di desa jatuh sakit parah. Sebelum meninggal, dia berpesan dengan suara lemah, "Ojo nganti nesu karo wong sing wis kalah urip." Jangan membenci orang yang sudah kalah oleh hidupnya. Kata-kata itu membuat keluarganya terdiam. Mereka tahu bapak itu sedang bicara tentang Nek Marni. Pelan-pelan, rasa takut bercampur dengan rasa iba. Nek Marni bukan lagi sekadar dukun yang ditakuti. Dia juga manusia tua yang terjebak oleh pilihannya sendiri. Tapi rasa iba itu tidak cukup untuk menghentikan apa yang sudah terlanjur berjalan. Setiap malam Jumat, tangisan dan tawa itu terus terdengar. Setiap pagi, bau tanah basah itu masih ada. Setiap hari, desa semakin tenggelam dalam bayangan kutukan. Dan di tengah semua itu, lilin di rumah Nek Marni tetap menyala, kecil, rapuh, seperti hidupnya sendiri. Sebuah cahaya yang menolak padam. Meski tahu kegelapan di sekitarnya semakin luas dan lapar, malam itu langit seperti terbelah. Hujan turun tanpa jeda, deras dan berat, disertai petir yang menyambar berkali-kali, menyinari desa dengan cahaya putih kebiruan yang menyakitkan mata. Angin berputar liar, membuat pepohonan merintih, daun-daun berterbangan seperti sesuatu yang dikejar dari belakang. Warga terbangun satu persatu, bukan hanya oleh suara hujan, tapi oleh firasat yang sejak sore menekan dada mereka tanpa alasan jelas. Suara kayu roboh terdengar keras, memantul di antara rumah-rumah. Bukan bunyi pohon tumbang di hutan, melainkan suara yang lebih dekat, lebih akrab, dan lebih menakutkan. Suara itu datang dari arah yang selama ini dihindari semua orang. Rumah Nek Marni, beberapa warga membuka pintu dengan tangan gemetar, menengok keluar. Wajah mereka pucat diterpa kilat. Dari kayahan, atap rumah kayu itu terlihat miring. Dinding sampingnya ambruk, menyisakan rangka yang basah dan gelap. Lampu di dalamnya mati. Lilin yang biasanya menyala setiap malam Jumat tidak terlihat lagi cahayanya. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, rumah itu benar-benar gelap. Butuh waktu sebelum seseorang berani melangkah. Tak ada yang langsung berlari mendekat. Mereka berdiri di beranda masing-masing, saling pandang, seolah menunggu isyarat yang tak pernah datang. Hujan terus mengguyur, membasahi kaki dan pakaian, tapi rasa dingin itu kalah oleh ketegangan yang menjalar di tulang. Akhirnya, seorang pemuda melangkah maju, diikuti dua orang lain. Langkah mereka ragu,
seperti berjalan di atas tanah yang bisa runtuh kapan saja. Semakin dekat, bau tanah basah bercampur aroma tak sedap semakin kuat. Bau itu menempel di hidung, membuat perut mual. Kilat menyambar lagi, dan dalam sekejap, mereka melihat dengan jelas bagian rumah yang ambruk, papan-papan kayu patah, dan lantai yang terbuka. Warga lain menyusul satu persatu, hingga terbentuk kerumunan kecil di depan rumah itu. Tidak ada teriakan, tidak ada histeria, hanya suara hujan dan napas berat orang-orang yang akhirnya memberanikan diri mendekati sumber ketakutan mereka. Selama ini di dalam, tanah di bawah lantai terlihat berbeda. Bukan tanah padat seperti biasanya, melainkan gembur, basah, dan penuh bekas galian. Bukan satu lubang, ada beberapa. Letaknya tidak beraturan, seolah digali pada waktu berbeda oleh tangan yang sama-sama tergesa. Air hujan mengalir masuk, mengisi cekungan-cekungan itu, membuat permukaannya berkilau gelap. Tak seorang pun langsung bicara. Beberapa orang menutup mulut dengan kain, menahan bau yang semakin menusuk. Yang lain menunduk, tak berani menatap terlalu lama. Ada rasa takut yang lebih dalam dari sekadar melihat lubang tanah. Lubang-lubang itu seperti mulut yang siap menceritakan sesuatu yang tidak ingin mereka dengar. Wis cukup, seseorang berbisik pelan, nyaris tak terdengar. Sudah cukup. Mereka tidak berani menggali lebih dalam. Tak ada cangkul yang diambil, tak ada tangan yang menyentuh tanah itu. Semua seolah sepakat, ada hal-hal yang lebih baik dibiarkan tetap terkubur. Bukan karena tidak ingin tahu, tapi karena takut pada jawaban. Di sudut rumah yang masih utuh, Nek Marni ditemukan tergeletak. Tubuhnya kurus terlipat di lantai basah, rambutnya terurai, wajahnya pucat seperti lilin yang meleleh. Dadanya naik turun pelan, napasnya tersengal, seolah setiap tarikan udara adalah perjuangan. Seorang warga segera berjongkok, mencoba membangunkannya. Tapi Nek Marni hanya mengerang pelan. Mereka mengangkatnya perlahan, membaringkannya di bagian rumah yang tidak ambruk. Air hujan menetes dari atap bocor, jatuh di lantai dekat kepalanya. Nek Marni membuka mata setengah, pandangannya kosong. Tapi ketika melihat wajah-wajah warga yang mengelilinginya, ada sesuatu yang berubah di matanya. Bukan marah, bukan takut, lebih seperti kelegaan yang terlambat. Dengan suara hampir habis, serak dan bergetar, dia mulai bicara. Setiap kata keluar seperti dipaksa dari tenggorokan yang kering. Dia bilang semua itu salahnya. Semua yang terjadi di desa ini, sakit, kegagalan panen, suara-suara di malam hari, semua bermula dari pilihannya sendiri. Aku mong pengen urip, katanya lirih. Aku cuma ingin hidup. Tangannya yang keriput bergerak pelan, seolah mencari sesuatu untuk digenggam, tapi hanya menemukan udara. Dia bilang, hidup sendirian di usia tua bukan hal mudah. Sepi itu bukan sekadar tidak ada orang di sekitar, tapi parasan. Tidak dibutuhkan, tidak diingat. Setiap malam terasa panjang, setiap pagi terasa kosong. Dia bilang dia cuma ingin tidak sendirian. Ingin ada suara, ada kehadiran, meski harus dibayar dengan hal-hal yang dulu dia anggap sepele. Awalnya hanya sedikit, bantuan kecil untuk orang-orang yang datang dengan harapan besar. Permintaan yang terdengar wajar, tapi lama-lama permintaan itu berubah menjadi lebih banyak, lebih berat, dan lebih gelap. Yang datang bukan hanya orang-orang yang putus asa, tapi juga mereka yang serakah, mereka yang ingin lebih dari sekadar bertahan hidup, mereka yang ingin berkuasa, ingin kebal, ingin mengambil tanpa memberi. Dan Nek Marni dengan segala kelemahannya tidak selalu bisa menolak, kadang karena butuh, kadang karena takut, kadang karena merasa sudah terlanjur masuk terlalu dalam. Dudu aku sing miwiti kabeh, katanya. Air mata mengalir di pelipisnya. Bukan aku yang memulai semuanya, tapi aku yang membiarkannya. Warga mendengarkan dalam diam. Tidak ada yang memotong, tidak ada yang menyela. Hujan di luar terus turun, seolah langit ikut mendengarkan pengakuan itu. Beberapa orang menunduk, merasa dada mereka sesak. Selama ini mereka hanya melihat Nek Marni sebagai sumber ketakutan, tapi di hadapan mereka sekarang, yang terbaring hanyalah seorang perempuan tua yang lelah. Dia bercerita tentang tamu dari Lampung itu, tentang paksaan, ancaman, dan ketakutan yang membuatnya mengambil keputusan yang tidak bisa ditarik kembali, tentang malam hujan,
ketika semuanya berubah, tentang suara dari dalam tanah yang mulai muncul setelah itu. Suara yang awalnya hanya bisikan, lalu menjadi ketukan, lalu menjadi jeritan yang tak bisa lagi dia abaikan. Setiap kali dia mencoba berhenti, suara-suara itu semakin keras. Setiap kali dia mencoba berdoa, suara-suara itu menertawakannya. Dia terjebak di antara rasa bersalah dan rasa takut. Tubuhnya melemah, tapi ikatan yang sudah terjalin justru semakin kuat. Warga mulai saling pandang. Beberapa wajah menunjukkan kemarahan yang tertahan. Yang lain menunjukkan kebingungan. Tidak ada jawaban sederhana untuk semua ini. Tidak ada satu orang yang bisa disalahkan sepenuhnya. Tapi tidak ada pula yang benar-benar bersih. Seorang ibu menangis pelan. Teringat anaknya yang sering demam sambil menjerit ketakutan. Seorang bapak mengepalkan tangan, mengingat sawahnya yang gagal panen. Tapi ketika melihat Nek Marni terbaring tak berdaya, kemarahan itu bercampur dengan rasa kasihan yang pahit. Yen waktu Aiso diulang, Nek Marni berbisik, suaranya semakin lemah. Kalau waktu bisa diulang, tapi tidak ada yang bisa menjawab. Waktu tidak pernah memberi kesempatan kedua dengan cara yang diharapkan. Petir menyambar lagi. Kali ini sangat dekat. Suaranya membuat beberapa orang tersentak. Di sela kilat itu, seseorang menyadari bahwa bau tak sedap itu semakin kuat. Air hujan yang menggenang di lubang-lubang tanah mulai meluap, membawa aroma yang membuat kepala pening. Seolah tanah itu sendiri ingin berbicara, ingin membuka rahasianya, meski manusia menutup. Sehingga seorang tokoh desa akhirnya angkat bicara. Dengan suara berat, dia berkata bahwa ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut. Desa sudah terlalu lama menderita, tapi caranya bukan dengan amarah, bukan dengan balas dendam. Mereka harus mencari jalan untuk menutup apa yang sudah terbuka, meski mungkin tidak bisa sepenuhnya menghapus bekasnya. Nek Marni tersenyum tipis mendengar itu. Senyum yang lebih mirip rasa pasrah. Dia bilang, mungkin ini memang akhir yang pantas untuknya. Tubuhnya sudah tidak kuat. Malam-malamnya sudah terlalu penuh. Jika kepergiannya bisa memberi sedikit ketenangan pada desa, dia siap. Nyuwun ngapura, katanya pelan. Maafkan aku. Kata-kata itu meluncur sederhana, tanpa pembelaan. Hanya permintaan maaf dari seseorang yang akhirnya mengakui kekalahannya. Beberapa warga terisak. Tidak semua, tapi cukup untuk membuat suasana semakin berat. Hujan mulai mereda perlahan. Petir semakin jarang, tapi udara tetap dingin, seolah sesuatu masih menggantung di atas desa. Mereka membawa Nek Marni ke rumah seorang warga yang paling dekat. Tubuhnya ringan, terlalu ringan untuk seseorang yang pernah menanggung begitu banyak beban. Saat mereka melangkah menjauh dari rumah yang ambruk itu, tidak ada yang menoleh ke belakang terlalu lama. Lubang-lubang tanah itu dibiarkan terbuka, basah oleh hujan dan rahasia. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, desa benar-benar terjaga bersama. Tidak ada yang tidur nyenyak. Orang-orang duduk berkelompok, berbicara pelan, memikirkan apa yang akan terjadi setelah ini. Rasa takut belum hilang, tapi ada sesuatu yang berubah. Ketakutan itu kini memiliki wajah, memiliki cerita, tidak lagi sekadar bayangan tanpa nama. Di rumah tempat Nek Marni dibaringkan, napasnya semakin pelan. Dia memejamkan mata, mungkin teringat masa-masa ketika hidupnya masih sederhana, ketika pilihan-pilihan besar belum memaksanya berdiri di persimpangan gelap. Di luar, ayam mulai berkokok, menandakan malam hampir berakhir. Desa belum bebas dari kutukan. Tanah masih menyimpan rahasia. Tapi malam itu, sebuah pintu akhirnya terbuka. Pintu menuju pengakuan, menuju kebenaran yang menyakitkan. Dan di semua itu, tersisa satu pertanyaan yang belum terjawab. Apakah pengakuan dan penyesalan cukup untuk menghentikan apa yang sudah terlanjur dilepaskan ke dunia? Fajar datang dengan langkah yang pelan, seolah ikut ragu menyentuh desa itu. Cahaya pagi muncul malu-malu di balik kabut tipis yang menggantung rendah, menyelimuti atap-atap rumah dan sawah yang semalaman basah oleh hujan. Desa yang biasanya mulai hidup dengan suara ayam dan orang-orang berangkat ke ladang, pagi itu terasa berbeda. Sunyi masih bertahan, berat, seperti belum rela pergi. Setelah apa yang terjadi malam sebelumnya, Nek Marni menghembuskan napas terakhirnya. Saat azan subuh baru saja terdengar dari musala kecil di tengah desa. Tidak ada jeritan, tidak ada tanda-tanda dramatis. Napasnya hanya berhenti begitu saja,
pelan, seperti lilin yang akhirnya padam setelah lama berkedip tertiup angin. Warga yang menunggui terdiam. Beberapa orang baru menyadari dia sudah tiada setelah tangannya yang keriput tak lagi bergerak dan dadanya tak lagi naik turun. Seorang ibu menutup wajah Nek Marni dengan kain tipis. Wajah itu tampak lebih tenang dibandingkan malam sebelumnya. Kerut-kerut di dahinya tidak lagi tegang. Bibirnya sedikit terbuka, seperti ingin mengatakan sesuatu tapi tak sempat. Ada rasa aneh yang muncul di dada warga. Bukan lega, bukan juga takut. Lebih seperti kesedihan yang datang terlambat. Ketika semua sudah terjadi dan tidak bisa diperbaiki, kabar kematian Nek Marni menyebar cepat. Orang-orang berdatangan, bukan dengan rasa penasaran seperti biasanya, tapi dengan langkah pelan dan wajah murung. Rumah tempat Nek Marni dibaringkan dipenuhi bisikan dan doa lirih. Tak ada yang berani bicara keras. Semua seolah sepakat, ini bukan kematian biasa. Ini akhir dari sesuatu yang panjang dan kelam. Jenazah Nek Marni dimandikan dengan sederhana. Tidak ada keluarga yang datang, karena memang tak ada lagi yang tersisa. Dia hidup sebatang kara, dan mati pun begitu. Warga desa bergantian membantu, meski tangan mereka gemetar. Beberapa orang merasa seperti sedang merawat ibu mereka sendiri. Di sela-sela itu, ada yang teringat bagaimana Nek Marni dulu pernah tersenyum kecil ketika diberi makanan, atau bagaimana dia pernah membantu persalinan seorang warga bertahun-tahun lalu, jauh sebelum namanya dikenal sebagai dukun susuk. Saat jenazah dikafani, suasana semakin haru. Seorang bapak tua menghela napas panjang dan berbisik pelan, "Urip iku pancen ora gampang." Hidup itu memang tidak mudah. Tidak ada yang menimpali, tapi banyak yang mengangguk pelan, merasa kata-kata itu terlalu tepat untuk diabaikan. Pemakaman dilakukan. Pagi itu juga, tanah kuburan masih lembek oleh hujan. Setiap sekop tanah yang jatuh ke liang lahat terdengar berat, seperti menutup bukan hanya tubuh, tapi juga cerita yang selama ini menghantui desa. Doa dipanjatkan, bukan hanya untuk Nek Marni, tapi juga untuk desa itu sendiri, agar apa yang tertinggal bersamanya bisa ikut terkubur. Namun, kenyataan tidak sesederhana itu. Hari-hari berlalu setelah pemakaman, dan desa perlahan kembali ke rutinitas. Orang-orang ke sawah, anak-anak bermain di halaman, suara tawa mulai terdengar lagi. Tapi di balik semua itu, ada sesuatu yang tidak pernah benar-benar pergi. Malam-malam masih terasa dingin, meski tanpa hujan, membuat orang-orang terdiam dan saling pandang. Beberapa warga mulai bermimpi aneh. Mereka melihat Nek Marni berjalan pelan di jalan setapak desa, memikul kayu bakar di pundaknya. Wajahnya tidak menyeramkan, tapi juga tidak sepenuhnya manusia. Matanya kosong, namun di dalamnya ada kesedihan yang dalam. Setiap kali sosok itu muncul dalam mimpi, suasana selalu sunyi, seperti dunia sedang menahan napas. Anak-anak kembali mengeluh. Mereka bilang melihat bayangan di dekat bekas rumah Nek Marni. Bayangan itu tidak menakutkan, tapi membuat dada mereka sesak. Seorang anak perempuan menangis sambil berkata dia mendengar suara nenek yang meminta ditemani. Ibunya hanya bisa memeluk erat sambil berbisik doa-doa pendek yang dihafalnya sejak kecil. Bekas rumah Nek Marni akhirnya dibongkar sepenuhnya. Tanah didatangkan dari luar, diratakan, dan ditanami pohon pisang dan singkong, dan mungkin juga mengikat apapun yang tersisa di dalamnya. Tapi malam pertama setelah penutupan itu, seorang warga yang rumahnya paling dekat mendengar suara langkah pelan. Bukan langkah manusia dewasa, tapi seperti orang tua yang berjalan tertatih. Langkah itu berhenti tepat di depan rumahnya. Lalu terdengar helaan napas panjang, berat, dan penuh penyesalan. Ketika pintu dibuka, tidak ada siapa-siapa. Hanya bau kayu basah yang perlahan menghilang tertiup angin. Waktu terus berjalan. Bulan berganti. Panen berikutnya sedikit membaik, meski tidak sepenuhnya pulih. Penyakit berkurang, tapi mimpi-mimpi aneh tetap datang sesekali. Desa memang tidak lagi berada dalam teror yang sama, tapi bekasnya tertinggal. Seperti luka lama yang kadang terasa nyeri ketika cuaca berubah. Yang paling sering terlihat adalah sosok Nek Marni di pinggir sawah atau di jalan menuju hutan. Menurut cerita beberapa orang, selalu sendirian, selalu memikul kayu bakar, tidak pernah mengganggu, tidak pernah mendekat, hanya berjalan pelan,
lalu menghilang di balik kabut. Ada yang bilang itu hanya bayangan rasa bersalah warga. Ada juga yang percaya itu arwah Nek Marni yang belum bisa pergi. Seorang pemuda desa pernah bermimpi duduk di samping Nek Marni. Dalam mimpinya, nenek itu menatapnya lama, lalu berkata lirih, "Aja nganti kowe kelangan hati, mung merga pengen enduwe kabeh. Jangan sampai kamu kehilangan hati hanya karena ingin memiliki segalanya." Pemuda itu terbangun dengan mata basah dan dada sesak. Merasa pesan itu bukan hanya untuknya, tapi untuk semua orang. Tahun demi tahun berlalu, dan cerita tentang Nek Marni perlahan berubah menjadi kisah yang diceritakan pelan-pelan. Tentang ketakutan semata, tapi tentang peringatan, tentang kesepian yang bisa menjerumuskan, tentang keinginan yang tak terkendali, dan tentang harga yang harus dibayar ketika manusia melupakan batas. Di desa itu, orang-orang jadi lebih sering berkumpul. Mereka lebih peduli satu sama lain. Tidak ada lagi yang dibiarkan benar-benar sendirian. Jika ada janda tua atau orang sakit, warga bergantian menjenguk. Seolah mereka tidak ingin mengulang kesalahan yang sama. Tidak ingin lagi membiarkan seseorang tenggelam dalam sepi sampai mencari jalan gelap untuk bertahan hidup. Namun, di malam-malam tertentu, ketika angin bertiup pelan dan bulan tertutup awan, suara memikul kayu masih terdengar dari kejauhan. Pelan, ritmis, seperti langkah yang tak pernah lelah. Orang-orang yang mendengarnya hanya menunduk dan berbisik doa, karena mereka tahu mungkin kutukan itu tidak sepenuhnya hilang. Mungkin ia hanya berubah bentuk menjadi kenangan pahit yang terus mengingatkan bahwa di balik semua teror, ada manusia yang pernah berharap untuk ditemani, dan akhirnya tersesat oleh pilihannya sendiri. Dan Nek Marni, entah sebagai arwah atau sekadar cerita, tetap berjalan di antara desa dan hutan, membawa beban yang tak sempat dia lepaskan semasa hidupnya. Sendirian, selalu sendirian.